Nyalakan lilin di malam kelam, tampak duri di dalam kaki. Kebahagiaan tidak datang semalam, banyak pengorbanan yang harus dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi ya. Semoga kegiatan aku kali ini bisa menemani kegiatan kalian di rumah juga. Dan semoga juga dengan nonton video aku ini semangat aku itu bisa menular ke kalian semua ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over aku kadang itu suka ada belibet ya, namanya juga manusia ya teman-teman. Kadang itu mau ngomong apa gitu ya, tapi malah lidahnya itu kayak keselehu gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku awal kegiatan aku dengan memasak dapur baru aku. Masya Allah, pokoknya sekarang itu tambah semangat masak, tambah semangat ngonten juga gitu ya. Tapi karena memang lagi sibuk ya teman-teman di acara 17-an juga kemarin itu gitu ya. Terus juga sibuk istirahat karena kecapean habis pindah-pindahin barang gitu ya. Ada juga sih teman-teman sampai beberapa hari ya, kayak 2 hari apa 3 hari gitu aku nggak ngonten teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, walaupun aku nggak ngonten tetap ya aku tuh bisa upload video, karena seperti yang sering aku bilang, alhamdulillah aku selalu ada stok video. Cuman teman-teman karena memang kemarin-kemarin itu sering banget kecapean gitu ya, jadi aku tuh sebenarnya dalam sehari tuh kadang tuh sering bolong-bolong gitu sih teman-teman. Kadang bikin video cuman 1 gitu ya, kadang nggak bikin video gitu ya, karena ya untuk sekarang ini kayak memfokuskan diri untuk istirahat gitu loh teman-teman. Jadinya aku ngonten itu sebisanya, asalkan stok video itu masih ada beberapa ya gitu ya, aku lumayan bisa untuk istirahat lebih tenang gitu ya teman-teman. Karena memang badanku itu aslinya udah bener-bener kecapean dan kelelahan banget ngurusin progres renovasi kemarin itu yang kayak 2 bulan gitu ya, belum lagi pindahin barang-barang segala macem. Itu lumayan nguras tenaga banget. Jadi di saat ada kesempatan aku tamain buat istirahat dulu. Kalau misalnya aku udah istirahat, badan aku udah enakan, pasti kan bisa semangat lagi untuk ngonten. Nah teman-teman, aku mau sedikit cerita ya tentang rakping aku yang di atas keran wastafel itu. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya teman-teman ngelepas si si rak itu ya, karena menurut aku dia itu kurang cocok aja di situ ya. Tapi beneran dia itu aku butuhin teman-teman buat naruh-naruh spons, buat naruh-naruh sabun cuci piring gitu. Pengen banget teman-teman aku tuh punya ambalan yang bener-bener selurus dari meja kompor ini pokoknya gitu ya. Jadi kan meja kompor aku ini kan kayak L gitu. Nah aku tuh pengen pakai ambalan gitu loh teman-teman. Jadi semua peralatan itu kayak tersusun rapi di atas ambalan gitu. Tapi karena memang belum ada budgetnya gitu ya buat beli gitu ya, makanya ya udah deh pakai rak seadanya dulu aja. Karena kalau misalnya udah kebutuhan kayak gitu tuh ya udah nggak usah dilihat dari bentuknya dulu, tapi dari fungsinya gitu ya. Ya walaupun raknya itu tuh warna pink teman-teman, tapi menurut aku dia tuh kayak kurang cocok aja ada di situ gitu ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, harap dimaklum aja dan doain aja semoga aku tuh bisa segera ada gantinya. Entah aku tuh beli ambalan atau apalah gitu ya teman-teman, biar tempat naruh-naruh sabun cuci piring dan juga spons-spons gitu kayak lebih memudahkan aja. Bisa aja sih teman-teman untuk sabun-sabunnya itu aku taruh aja di samping keran wastafel, tapi menurut aku itu agak jadi kelihatan berantakan gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku memasak menu yang simple-simple aja seperti biasa lah ya. Kalian juga bisa lihat gitu ya menunya itu apa. Jadi ini aku masaknya itu teman-teman di malam hari sebelum tidur gitu ya teman-teman. Karena memang aku tuh lagi nggak enak badan banget buat kerasa kerusuk di dapur itu subuh-subuh gitu ya. Jadinya aku tuh masak di malam hari aja untuk menghindari besok itu takutnya kesiangan gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya badan itu lagi capek gitu ya, biasanya tuh sering banget bablas dan kayak alarm itu kadang nggak kedengeran gitu. Kemarin itu ada yang bilang gitu ya, Bun, meja-mejanya itu jangan dipakai lagi Bun gitu ya, meja-mejanya itu jelek gitu ya, jangan dipakai gitu ya. Sebenarnya teman-teman untuk meja-meja yang ada di dapur gitu ya, untuk meja TV yang lama gitu ya, sama juga ada meja yang kayu yang satu, itu sebenarnya memang pengen itu dikeluarin ya teman-teman. Jadi nanti tuh insya Allah kalau teras aku udah beres itu bakal dikeluarin gitu ya. Nah kalau untuk sekarang aku pakai aja dulu sebentar. Nanti kalau misalnya aku tuh udah
ada ganti gitu ya buat naruh-naruh barang-barang kayak oven dan yang lainnya, baru aku pindahin gitu ya teman-teman. Ya semoga aja lah nanti tuh bisa punya tempatnya gitu ya teman-teman, kayak naruh-naruh oven, tempat beras gitu ya, terus juga yang lain-lainnya ya mungkin kayak rak-rak gitu, semoga gitu ya punya. Nah, kenapa aku nggak taruh oven, nggak taruh tempat beras itu tuh di atas meja kompor ini semua, biar kayak kelihatan gitu ya teman-teman, serba pink-pinknya gitu ya. Jadi gini teman-teman, aku sendiri kurang suka gitu ya dengan keadaan meja kompor yang terlalu penuh gitu ya, yang terlalu banyak barang. Karena kalau misalnya banyak barang di sini, otomatis pas kita masak itu nanti kecipratan sana sini, jadinya bakalan bikin barang-barang kita itu cepat kotor gitu teman-teman. Terus juga bakalan kayak kelihatan sumpek gitu ya. Nah pokoknya kalau untuk masalah penataan gitu ya, tempat-tempat barang gitu ya teman-teman, itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing dan tergantung kenyamanan kita aja gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin sebagian dari kalian itu ada yang komen, Bun taruh aja ovennya di situ, Bun taruh aja tempat berasnya di situ biar kelihatan gitu ya. Mohon maaf teman-teman, aku kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya naruh oven atau apa namanya kayak tempat beras itu di sini gitu ya. Tapi next deh teman-teman, nanti bakalan aku coba gitu ya, entah oven entah tempat beras bakalan aku coba taruh di sini gitu ya teman-teman. Ya buat nyoba-nyoba gimana gitu ya untuk penampakannya gitu ya. Next deh ya kita coba-coba. Pokoknya mungkin beberapa video aku bakalan terus-terusan untuk menata ulang dapur ya, karena kan aku udah bilang ya, aku tuh sekarang ini lagi bener-bener belum nemu gitu ya teman-teman untuk posisi yang pas untuk perintilan-perintilan aku. Jadi nanti sering berjalannya waktu, insya Allah bakalan bisa ya teman-teman ditata sesuai dengan keinginan, dan pasti mungkin bakalan lebih rapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan ya teman-teman, kita atur untuk penataannya. By the way, makasih buat kalian semua yang udah ngasih saran-sarannya ya. Pokoknya kalau ada saran-sarannya kalian sampaikan aja di kolom komentar. Ya walaupun gak semua saran aku terima, tapi insya Allah semua saran tetap aku baca ya teman-teman. Oke deh, selesai masak. Terus tadi tuh aku juga sambil ngerebus air. Dan ini tuh setelah di sore hari ya teman-teman. Ini udah sore banget karena tadi tuh aku tuh buru-buru gitu teman-teman. Itu kan aku masaknya malam gitu ya, dan pagi-pagi tuh aku buru-buru buat bantu di depan rumah ini ada masak buat acara apa ya, buat acara 7 harian orang meninggal gitu loh teman-teman, guru ngaji yang kemarin tuh meninggal. Nah ini tuh tadi tuh masak-masak gitu ya, bantu-bantu gitu teman-teman. Jadinya pagi-pagi tuh memang aku nggak ada bikin video lagi gitu ya. Pokoknya udah setelah selesai masak di malam hari, pagi-pagi tuh ya langsung aku tuh gercep buat bantu-bantu di depan aja gitu ya. Tadi tuh cuman kayak ngedit-ngedit sebentar di pagi hari sebelum aku kesana gitu teman-teman. Tadi tuh padahal sebenarnya aku juga pengen nyuci gitu ya, tapi ternyata colokan itu malah rusak gitu ya. Dan tadi tuh bisa sih nyolokin akhirnya karena aku minjem ke tempat kakak ipar aku untuk colokan. Berhubung tadi di tempat kami masak-masak itu lagi mengalami kesulitan air gitu teman-teman. Airnya tuh keluarannya kecil banget, jadi aku menawarkan untuk ngambil air di rumah aja. Tapi ya gitu kan, colokannya rusak gitu ya. Alhasil aku minjem deh teman-teman ke rumah kakak ipar aku, dan alhamdulillah dia punya colokan yang panjang gitu ya, cok raun yang panjang, jadinya tadi bisa ngidupin air. Jadinya enak deh teman-teman buat ngalirin air ke tempat masak-masak gitu ya. Karena kalau namanya udah bantu-bantu rewang masak-masak kayak gitu, otomatis kan perlu banyak air ya buat cuci-cuci ayam gitu ya, ikan, pokoknya yang gitu-gitu deh teman-teman, dan juga cuci-cuci piring pastinya. Nah ini pokoknya udah di sore hari gitulah ya teman-teman. Ini aku baru lanjut beberes, kayak beberes kamar gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada kegiatan rewang kayak gitu, memang aku lebih mendahulukan di situ ya, walaupun rumah masih berantakan. Ya udah nggak apa-apa, karena pengen banget sih teman-teman bangunnya itu sebelum subuh. Tapi beneran deh badan tuh masih capek banget sih sebenarnya gitu ya. Makanya ya udah aku istirahat aja gitu ya. Pagi-pagi tuh nggak mau yang kucar-kacir banget, toh juga nggak ada yang perlu dikejar-kejar banget. Nah setelah aku beresin kamar teman-teman, di sini aku mau langsung nyapu aja. Masya Allah ini rumah tuh seharian belum disapu ya. Ada sih tadi nyapu kayak selayang-selayang doang karena banyak sampah jajannya anak-anak. Tapi ya belum disapu secara keseluruhan gitu loh teman-teman. Jadi itu lumayan sih sebenarnya pasirnya ya teman-teman. Tadi juga aku tuh ke tempat masak-masak itu pas anak-anak tuh belum bangun gitu ya. Dan setelah anak-anak bangun aku ajakin aja anak-anak itu ke sana gitu ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin aku tinggalin di rumah. Walaupun acaranya itu atau tempat masak-masaknya itu di depan rumahku ya. Tapi ya kan takutnya nanti anak-anak nangis gitu ya. Jadi aku ajak aja sekalian.
Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Ada nggak nih yang samaan kegiatannya sama aku? Lagi beberes juga? Atau mungkin kalian ini tim yang rebahan? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, di sini aku lanjutin nyapu sampai ke teras-teras juga ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh teras ya seharian asli, nggak yang aku sapu gitu ya. Tapi tadi sempat disapu sih teman-teman sama orang yang ikut rewang gitu ya. Karena katanya itu mau numpang makan di sini gitu ya. Udah disapu, udah dibersihin. Malah katanya nggak jadi gitu ya. Malahan katanya lebih enak makan itu sama-sama. Cuman tadi minjem tikar doang gitu ya. Nggak apa-apa sih. Kalau mau makan di teras ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Karena kan teras ini juga luas gitu ya. Tapi karena memang mungkin lebih enak di bawah pohon gitu ya, makan sama-sama, jadinya nggak jadi deh makan di sini. Lumayan kepikiran ya teman-teman kalau pas lagi di luar rumah gitu ya, ngelihat keadaan ngelihat keadaan rumah itu masih kotor, masih berantakan. Sebenarnya lumayan kepikiran, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Kalau misalnya beres-beres rumah itu kan bisa kapan aja, tapi kan kalau acara rewang kayak gitu ya nggak selalu ada gitu ya. Jadi bisa dipentingkan dulu mana yang memang lebih penting. Oke deh, di sini aku lanjutin nyapu sampai ke dapur-dapur ya teman-teman, karena tadi malam itu aku nyapunya juga nggak yang secara keseluruhan gitu ya, cuman nyapu-nyapu yang di dekat meja kompor ini doang pas habis masak gitu ya. Jadi ini baru deh aku sapu-sapuin. Rasanya itu bahagia banget ya teman-teman sekarang ini dengan dapur baru gitu ya, karena ya mau gimana ya teman-teman, walaupun ini tuh cuman dapur doang gitu ya, baru dapat kayak gini doang gitu ya, belum seluruh rumah, tapi ada sih teman-teman rasa bangga tersendiri gitu ya. Kayak rasanya itu juga nggak percaya gitu ya, Masya Allah teman-teman, di pernikahan aku yang baru berjalan 5 tahun gitu ya, udah bisa punya rumah sendiri dan udah pelan-pelan buat nyicil renovasi gitu ya. Masya Allah pokoknya aku tuh bahagia banget. Tapi tetap ya teman-teman, kita tuh harus lebih lebih giat lagi gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan kita ya. Kalau misalnya kita punya tujuan, otomatis kita bakalan lebih bersemangat lagi untuk menjalani semuanya gitu ya teman-teman. Oke deh, di sini aku juga nyapu sampai ke ruang tamu samping ya teman-teman. Ya namanya aja ruang tamu ya, tapi belum ada apa-apa. Nggak apa-apa walaupun semuanya masih kosong melompong. Insya Allah nanti kita cicil pelan-pelan. Nggak usah terlalu maksain gitu ya. Jangan sampai gara-gara memenuhi keinginan, kebutuhan malah terancam. Nah di sini aku nyapu sampai ke teras-teras ini juga. Nah teras ini nih teman-teman yang mau diplester gitu ya, mau dicor. Cuman yang memang masih belum ada budgetnya. Jadi ya udah begini aja dulu. Rencananya satu meja yang di dapur itu nanti tuh kalau misalnya ini udah diplester bakalan dipindahin ke sini aja ya teman-teman. Cuman karena memang ini belum dicor, jadi udah nggak apa-apa di dapur dulu aja ya. Walaupun mejanya itu jelek nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya dulu. Oke deh teman-teman semuanya, aku rasa cukup sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Kalian jangan salfok sama sapunya, yaitu sapunya udah dipatahin twin. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dan untuk kalian itu yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.